Apa kabar? Alhamdulillah, sehat semua ya? Semangat nggak pagi ini? Harus semangat ya? Karena orang pintar tidak akan sukses dan tidak akan berhasil kalau dia tidak belajar dan malas atau tidak semangat dalam belajar. Oke, kita absen dulu ya. Fernando ada? Kurnia Ramadhani? Hadir ya. Muhammad Miftahul Khairi? Nanda Yuli Sapitri? Fatul Mubarak? Oke, kita mulai materi kita hari ini ya. Materi hari ini yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia dan kepuasan kerja. Nah, materi ini adalah sambungan dari materi minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Coba sebutkan kalau masih ingat. Apa materi kita minggu kemarin? Ada yang tahu apa materi kita minggu kemarin? Silakan Mega. Seleksi dan rekrutmen. Coba Ibu pengen kalian mengingat kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Siapa yang bisa membedakan antara rekrutmen dengan seleksi atau seleksi dengan rekrutmen? Menjelaskan kembali atau membedakan apa itu rekrutmen dan apa itu seleksi. Silakan Khairi. Menurut kami pun perbedaan antara seleksi dan rekrutmen itu menarik sumber daya yang ada, dan kalau sedangkan seleksi itu memilih sumber daya yang akan masuk ke dalam sebuah lembaga atau organisasi. Oke, jadi itulah kilasan sedikit tentang materi kita minggu kemarin. Sekarang kita masuk materi kita yang untuk minggu ini, yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia dan kepuasan kerja. Nah, di sini sebelum kita masuk materi, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, yaitu mengenai cakupan pembelajaran. Nah, cakupan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk materi minggu ini, yang pertama itu adalah pengertian dari pengembangan SDM atau sumber daya manusia, kemudian tujuan dan strategi pengembangan sumber daya manusia, kemudian yang ketiga, proses pengembangan sumber daya manusia, keempat, pengertian dan faktor kepuasan kerja, kelima, yaitu hubungan pengembangan SDM dengan kepuasan kerja, apa hubungannya ya antara pengembangan SDM dengan kepuasan kerja. Terus yang terakhir itu implikasi dalam organisasi pendidikan itu seperti apa. Nah, ini adalah cakupan pembelajaran kita untuk materi minggu ini. Sementara untuk tujuan pembelajarannya ya, dari pembelajaran untuk minggu ini diharapkan nanti kita semua, khususnya kalian para mahasiswa, itu pertama bisa menjelaskan atau mampu menjelaskan konsep pengembangan SDM dan kepuasan kerja. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah bisa menganalisis hubungan antara pengembangan sumber daya manusia dan kepuasan kerja. Tujuan yang ketiga, kalian diharapkan atau mahasiswa diharapkan mampu menilai dampak pengembangan sumber daya manusia terhadap organisasi pendidikan. Yang terakhir itu adalah menerapkan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian pengertian kepuasan kerja, ya. Kepuasan kerja itu adalah salah satu indikator kunci kesehatan organisasi dan produktivitas karyawan. Ya. Pengertian berikutnya ada yang mengatakan kepuasan kerja adalah perasaan positif atau negatif seseorang terhadap pekerjaannya berdasarkan persepsi atau pemenuhan kerja.
Di sini bisa kita pahami bahwa kepuasan kerja itu bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif, ya. Nah, ini ada penyebabnya, ya kan? Kemudian yang berikutnya, kepuasan kerja adalah tingkat kebahagiaan atau kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya, dan ini adalah faktor krusial yang mempengaruhi motivasi, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Kita berbicara mengenai pengertian dari pengembangan sumber daya manusia. Ada banyak sekali pengertian dari sumber daya manusia. Di sini Ibu terangkan satu ya. Pengembangan sumber daya manusia itu adalah proses peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan atau SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia ini adalah bagaimana cara sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi itu mengembangkan sumber daya manusia itu melalui bisa pelatihan ya, kemudian bisa pendidikan atau dari pengalaman-pengalaman kerja yang sudah diterimanya. Pengertian dari sumber daya manusia ya, pengertian dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, kenapa penting ya sumber daya manusia itu harus dikembangkan? Karena pertama itu dia bisa menutup kesenjangan ya dari setiap keterampilan para sumber daya manusia. Kemudian bisa mendorong inovasi, membuat seseorang itu menemukan cara-cara baru ya yang lebih modern atau yang bisa digunakan lebih efektif dan efisien. Kemudian memastikan organisasi tetap relevan di pasar yang dinamis. Kalau kita bergerak di dunia pendidikan, berarti bagaimana bentuk dunia pendidikan akan berlanjut nantinya dengan kualitas SDM yang lebih baik. Ya, nah itu adalah pengertian dari SDM, pengembangan SDM. Kemudian kita masuk ke tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia itu yang pertama itu adalah untuk meningkatkan keterampilan. Ya, maksudnya apa ya? Di sini yang dilakukan adalah melakukan proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan kapabilitas karyawan atau sumber daya manusianya. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah untuk peningkatan kinerja. Ya, apa itu? Tujuan utama dari peningkatan kinerja adalah untuk peningkatan kinerja dan adaptasi terhadap perubahan. Karena apabila ada perubahan di segi kebijakan ya, itu otomatis nanti berubah di tingkat kinerja. Nanti ada hubungannya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuannya untuk membangun pemimpin. Ya, maksudnya membangun pemimpin masa depan dan mengurangi tingkat turnover karyawan sehingga 50%. Nah, itu adalah tujuan dari pengembangan SDM. Kemudian materi berikutnya yaitu strategi pengembangan SDM. Strategi pengembangan SDM ini adalah bagaimana cara atau metode dari sebuah lembaga atau organisasi mengembangkan sumber daya manusianya supaya kinerjanya maksimal atau efisien. Ada 5 di sini ya. Pertama itu melalui pelatihan atau training. Ya, yang kedua itu melalui pembinaan atau coaching. Yang ketiga melalui mentoring. Yang keempat itu melalui rotasi kerja. Yang terakhir melalui e-learning. Ya. Nah, kalau kita lihat apa itu pelatihan? Pelatihan di sini ya meliputi on the job training 70% itu melalui pengalaman langsung. Kemudian off the job training itu melalui seksi kelas, workshop, simulasi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau coaching ya, itu adalah pendekatan 1-on-1 ya, 1 dengan 1 ya, yang terfokus pada peningkatan kinerja spesifik, pengembangan keterampilan dan pemecahan masalah. Maksudnya di sini adalah pendekatan yang dilakukan per individu. Ya. Kemudian mentoring adalah bimbingan karir jangka panjang dan individu senior atau berpengalaman atau membimbing pengembangan profesional dan pribadi. Biasanya kalau kita kerja itu biasanya
salah satu cara untuk pengembangan SDM adalah mentoring dari senior ke junior, ya. Nah, kemudian yang keempat, rotasi kerja. Rotasi kerja ini adanya perubahan-perubahan, mutasi-mutasi kerja, ya. Memberikan SDM itu pengalaman lintas fungsi atau departemen, mendorong pengembangan menyeluruh dan pemahaman organisasi. Terakhir ada e-learning. Nah, ini adalah strategi pengembangan dari sumber daya manusia. Kita masuk ke faktor pendukung dan dampak pengembangan dari SDM. Apa saja sih faktor-faktor yang mendukung sehingga setiap SDM pada sebuah lembaga atau sebuah organisasi itu merasakan kepuasan atau merasakan bahagia, ya, merasakan nyaman. Pertama itu ada faktor dari kompensasi dan tunjangan. Maksudnya kompensasi dan tunjang ini adalah biasanya berbentuk yang paling nampak sekali itu adalah gaji. Setiap orang bekerja, ya, faktor pendukungnya adalah untuk menerima gaji, ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk bonus, bisa juga dalam bentuk insentif. Nah, strategi dalam meningkatkan kepuasan kerja, ya, pertama itu adalah adanya budaya transparan dan komunikasi terbuka. Perlu tidak? Perlu, ya. Budaya transparan ini maksudnya apa? Segala sesuatunya harus jelas. Kemudian komunikasi yang terbuka maksudnya apa? Adanya pembicaraan antar jenjang rekan kerja ke bawahan ataupun komunikasi ke atasan. Berikutnya apa lagi strateginya, yaitu program kesejahteraan karyawan, yaitu dukung. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Mereka izinkan saya bertanya kepada Ibu, apa tanggung jawab seorang pemimpin dalam menciptakan suasana kerja yang mendukung pengembangan sumber daya? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Sri Hartini, ya, yang menanyakan apa bentuk tanggung jawab dari seorang pemimpin dalam menciptakan suasana yang mendukung dalam pengembangan sumber daya manusia. Banyak sekali tadi, salah satu sudah Ibu sebutkan, ya. Yang pertama, seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab, ya, untuk memberikan motivasi, ya, arahan, ya, bagaimana dia bisa membuat SDM-nya atau bawahannya, ya, bekerja semaksimal mungkin dengan memberikan motivasi yang sangat-sangat berguna bagi SDM tersebut. Kemudian yang kedua, ya, seorang pemimpin, ya, juga harus bisa melihat kinerja karyawannya, kemudian memberikan kompensasi yang sesuai sehingga karyawannya ini menjadi lebih loyal, lebih berkualitas dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, ya, harus melakukan komunikasi terbuka. Nah, dengan hal tersebut nanti akan tercipta yang namanya lingkungan positif sehingga memberikan kenyamanan kepada para karyawan dan bawahannya untuk bekerja. Nah, ini nanti berimbas kepada kualitas dari karyawan itu sendiri, berimbas kepada kepuasan kerja dari sumber daya manusia atau bawahannya itu sendiri. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab dari seorang pemimpin apabila dia ingin sumber daya manusianya itu berkembang. Salah satu lagi, dia harus memberikan peluang, ya, peluang kepada para bawahannya untuk mengembangkan karir. Nah, ini adalah salah satu tanggung jawab yang harus diberikan oleh seorang pemimpin supaya pengembangan SDM ini memang berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itu jawabannya, Bu Sri. Oke, ada pertanyaan lain? Atau cukup dipahami? Cukup dipahami. Alhamdulillah, kalau memang sudah cukup dipahami, ya, nanti Ibu akan memberikan tugas. Silakan nanti tugasnya dicari di rumah, ya, boleh kerjakan secara individu ataupun kelompok. Oke, nah untuk hari ini cukup sampai di sini, ya. Oke, materi kita hari ini tentang pengembangan sumber daya manusia dan kepuasan kerja. Ibu akhiri sampai di sini, ya. Untuk mengambil berkah
dan barokah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau habis jamnya pada saat pulang hati-hati. Sampai jumpa minggu depan ya.